You like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 7450. Melihat ekspresi terkejut Wu Bolin, Kikuchi Kohe dengan jujur menjawab, memang benar, jaraknya sejauh itu. Terlebih lagi, daerah tersebut bukan hanya hamparan es yang datar, ada juga banyak gunung es dan bukit. Kecepatan perjalanan kita akan sangat berkurang jika harus mengambil jalan memutar. Bahkan jika mobil salju melaju tanpa henti, seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 8 hari. 8 hari. Wu Bolin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah jarak garis lurusnya hanya sedikit lebih dari 1.300 km? Mengapa tidak terbang saja ke sana? Kohe Kikuchi dengan cepat menjelaskan kepadanya. Melaporkan kepada Anda guru, sekitar 1.000 km dari jarak 1.300 km ini berada di laut. Ini berarti tidak ada tempat bagi helikopter untuk berhenti dan mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. Bahkan dengan tangki bahan bakar tambahan, helikopter itu tidak mungkin terbang sejauh itu. Wu Bolin bertanya kepadanya, jadi maksudmu tidak ada cara lain selain mengambil jalan memutar? Kohe Kikuchi berpikir sejenak dan berkata, tidak ada cara lain yang lebih baik. Wu Bolin kemudian bertanya, bagaimana dengan perahu? Bagaimana jika kita berlayar? Kita bisa mendaratkan helikopter di perahu, mengarahkan perahu ke perairan yang lebih dekat dengan mereka, lalu memindahkan helikopter ke sana. Kohe Kikuchi menggelengkan kepalanya. Bukankah Masato tidak ingin rakyat Jepang mengetahui detail spesifik kapal itu? Jika kapal itu bergerak, mereka akan tahu kita berbohong, yang sama saja dengan pengkhianatan, dan mereka bahkan mungkin mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Wu Bolin berkata, tidak bisakah saya mematikan seluruh sistem penentuan posisi? Bagaimana mereka bisa mendeteksi bahwa kapal itu bergerak jika sistem penentuan posisi dimatikan? Kohe Kikuchi menunjuk ke langit dan berkata, satelit mata-mata dan satelit kamera komersial melintas di atas kita setiap hari. Mereka memiliki orbit yang relatif tetap dan mengambil gambar permukaan bumi. Sistem secara otomatis membandingkan gambar-gambar ini dengan gambar sebelumnya, sehingga memudahkan untuk mendeteksi objek mana yang telah bergerak. Wu Bolin mengumpat, apa kau pikir aku bodoh? Bukankah sekarang tengah malam kutub? Apa yang mungkin bisa ditangkap oleh satelit? Kohe Kikuchi berkata dengan nada kesal. Meskipun ini malam kutub, ada aurora, jadi jarak pandangnya tidak terlalu buruk. Selain itu, resolusi dan sensitivitas cahaya satelit jauh lebih tinggi daripada mata manusia. Apa yang tidak dapat dilihat mata manusia, masih dapat dilihat oleh kamera. Dan yang terpenting, kapal penelitian kami sangat besar, sehingga bahkan di malam hari, kapal tersebut dapat terlihat dari satelit. Benda-benda kecil seperti kendaraan dan helikopter relatif aman. Wu Bolin sangat marah hingga ia melompat-lompat kegirangan. Ini terlalu sulit. Sekalipun dia arogan, dia tidak akan berani menantang negara berdaulat. Jika Jepang mengetahui bahwa anggota tim peneliti ini tampaknya telah mengkhianati negara dan benar-benar mengirim pasukan, bahkan jika dia bisa melarikan diri, pencariannya akan gerbang kenaikan akan ditunda, dan Jepang mungkin juga akan menemukan manipulasi psikologis yang telah dia gunakan pada anggota tim peneliti tersebut. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk mencapai stasiun penelitian di Amerika Serikat kemungkinan besar adalah melalui jalur darat. 8 hari lagi berangkat, 8 hari lagi pulang. Total 15 hari. Wu Bolin hampir menangis. Namun ia juga tahu betul bahwa dengan kemampuan tim peneliti Jepang saat ini, menyelesaikan eksplorasi seluruh Antartika musim dingin ini hanyalah mimpi belaka. Jika mereka mampu menaklukkan stasiun McMurdo milik Amerika, yang memiliki banyak orang, persediaan dan peralatan, ceritanya akan sangat berbeda. Dan kecepatan pencarian secara keseluruhan akan meningkat setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Jika dilihat dari sudut pandang ini, penundaan selama 16 hari di jalan bukanlah masalah besar, itu hanyalah investasi yang diperlukan. Setelah menyadari hal ini, dia segera berkata kepada Kohe Kikuchi, bersiaplah secepat mungkin, kita akan segera berangkat ke stasiun penelitian Amerika itu untuk memperluas wilayah kita. Kohe Kikuchi dengan hormat menjawab, baik guru, saya patuh. Ketika Charlie kembali ke stasiun penelitian Nordik, Duncan Lee telah menyelesaikan pemrosesan mendalam audio yang direkam menggunakan AI. Algoritma AI secara bertahap menghilangkan semua kebisingan alami dan kebisingan peralatan, sehingga percakapan antara Wu Bolin dan Kohe Kikuchi terdengar dengan jelas. Menyadari bahwa Wu Bolin akan melakukan langkah besar, dia segera mengirimkan audio dan video yang telah diproses kepada Charlie. Charlie, Marialin, Yeremia Yun, dan Song Ruyu menonton video itu bersama-sama, dan keempatnya tampak agak terkejut. Charlie bergumam, tetua dari perkumpulan King yang rusak ini sedang mengambil resiko. Jika dia mengambil alih lebih dari 200 orang di stasiun McMurdo di Amerika Serikat, bahkan jika dia tidak ditemukan oleh pihak berwenang terkait di Amerika Serikat dan Jepang untuk saat ini, pencarian skala besar mereka pasti akan menyebabkan kekurangan bahan bakar dan kerusakan peralatan yang besar. Ketika musim panas tiba, dan lebih banyak anggota ekspedisi ilmiah dan turis datang, rahasia ini tidak mungkin untuk dijaga. Pada saat itu, pihak berwenang terkait di kedua negara akan terkejut.
Misalnya, mengapa ribuan ton bahan bakar menghilang tanpa alasan dalam satu musim dingin? Mengapa odometer kendaraan-kendaraan itu meningkat secara drastis? Bahkan jika mereka dapat memanipulasi odometer, keausan pada roda rantai, ban, mesin, transmisi, poros penggerak dan bagian-bagian aus lainnya tidak dapat disembunyikan. Penggunaan kendaraan yang sering juga akan dengan cepat menghabiskan cadangan suku cadangnya. Semua ini akan membuat pihak berwenang terkait di negara masing-masing menemukan anomali tersebut, dan kemudian penyelidikan skala besar pasti akan diluncurkan. Maria Lynn setuju dan berkata, Tuan Muda benar, energi spiritual dapat menghapus jejak ingatan, tetapi tidak dapat menghapus jejak hukum fisika. Tetua ini pasti sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, menurut dugaan saya, dia bermaksud mempertaruhkan segalanya musim dingin ini. Entah berhasil atau tidak, dia mungkin tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Song Ruyu berkata dengan sedikit khawatir, operasi skala besar mereka pada waktu seperti ini pasti akan menyebabkan kekurangan pasokan. Bahkan jika stasiun McMurdo di Amerika Serikat memiliki cadangan pasokan yang besar, stasiun itu pasti tidak akan mampu menahan pencarian yang begitu sering. Jadi mereka pasti akan menargetkan stasiun penelitian lain dalam waktu dekat. Akankah mereka mengincar kita? Bukan tidak mungkin, kata Charlie dengan serius. Situasi saat ini terlalu pasif. Kita tidak bisa gegabah keluar untuk berkomunikasi dengan makhluk misterius itu menggunakan aurora. Tinggal di sini juga membawa risiko tertentu. Bahkan jika kita ingin meninggalkan Antartika sekarang, itu hanya angan-angan. Jika mereka benar-benar melanjutkan pencarian skala besar ini, tidak akan mengherankan jika mereka menemukan kita. Kita hanya bisa berdoa agar kita tidak ditemukan oleh tetua ini. Pada saat itu, Charlie berkata dengan sedikit frustrasi, seandainya aku tahu kita akan bertemu dengannya di sini, aku pasti sudah mencoba membawa beberapa sistem senjata jarak dekat. Seandainya kita tahu ciri-ciri wajah dan karakteristik fisiknya, kita bisa menggunakan sistem senjata jarak dekat bersamaan dengan radar dan algoritma AI untuk mengunci target dan menyergapnya di suatu tempat di Antartika. Mungkin kita bisa menahannya di sini selamanya. Song Ruyu bertanya dengan penuh semangat. Tuan Wade, apakah sistem senjata jarak dekat masih bisa dikirim sekarang? Charlie menggelengkan kepalanya. Sekarang sudah pasti tidak ada harapan. Pada saat kita bisa membawa mereka masuk, sudah terlambat. Baiklah, kata Song Ruyu agak enggan. Jika kita bisa membunuh salah satu tetua dari perkumpulan King yang hancur, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Victoria. Charlie mengangguk setuju dan bersenyum. Sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Maria Lynn terdiam sejenak. Lalu berkata kepada Charlie, Tuan Muda, saya punya ide. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Lynn, silakan berbicara. Maria Lynn berkata, jika kita dapat mengirim pesan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, memberitahu mereka bahwa tim ekspedisi ilmiah Jepang sedang melakukan semacam operasi rahasia di belakang kementerian, kementerian pasti akan menganggap bahwa mereka telah mengkhianati negara, dan akan menanggapinya dengan sangat serius. Namun mereka terlalu jauh untuk membantu, karena satu-satunya kapal pemecah es mereka terjebak di sini. Jadi mereka pasti akan meminta bantuan militer. Mengingat hubungan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat, mereka kemungkinan besar akan memberitahu Amerika Serikat tentang situasi ini, dan bahkan meminta bantuan dari militer AS. Begitu pasukan AS dan Jepang mendarat di Antartika, mereka tidak hanya akan menghancurkan fondasi yang telah ia bangun dengan susah payah di stasiun penelitian Jepang, tetapi mereka juga akan melenyapkan idenya untuk mengendalikan stasiun penelitian Amerika. Pada saat itu, jika kedua negara melancarkan operasi militer secara bersamaan, ia mungkin akan seperti anjing liar, kehilangan pijakannya di Antartika. Charlie mengangguk dengan sedikit terkejut dan berkata, ide Nona Lynn sangat bagus, tetapi saya hanya memiliki satu kekhawatiran. Maria Lynn berkata, silakan bicara, Tuan Muda. Charlie menghela napas. Yang saya khawatirkan adalah jika tetua ini menjadi anjing liar, dia pasti harus mencari tempat tinggal baru di Antartika yang luas. Jika dia sampai di sini atau hanya lewat, itu akan sangat merepotkan. Maria Lynn mengangguk dan berkata, memang ada risikonya, tetapi saya rasa tidak terlalu besar. Kita hanya berjarak 2 atau 300 km dari stasiun penelitian Jepang. Jika dia ingin menghindari pencarian oleh militer Jepang dan Amerika, dia pasti akan lari lebih jauh dan kemungkinan besar tidak akan memilih tempat ini. Itu benar. Charlie berpikir Maria Lynn benar-benar berani dan teliti. Metodenya sangat bagus. Jika mereka mengikuti rencananya, tetua yang awalnya ingin memperluas wilayahnya mungkin akan kehilangan markasnya karena masalah di rumah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang menemukan masalah ini secara alami. Bab 7451. Charlie juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan Nanako Ito untuk melaporkan masalah tersebut secara langsung ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Namun, setelah dipikirkan lebih dalam, jika hal ini memang harus dilakukan, maka harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Jika tidak, begitu ada kaitan informasi, ada kemungkinan seseorang akan melacak sumbernya. Dia juga tidak ingin mengambil risiko apapun bagi Nanako Ito.
Setelah berpikir lama, dia berkata kepada Maria Lynn dan 2 orang lainnya, "Saya telah memutuskan untuk memulai dengan anggota tim peneliti Jepang itu dan meminta mereka untuk mengungkap rahasia mereka kepada Jepang." Maria Lynn bertanya, "Apakah Tuan Muda memiliki ide khusus?" Charlie berkata, "Anggota tim peneliti Jepang ini semuanya telah diberi sugesti psikologis bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan situasi sebenarnya kepada atasan atau anggota keluarga mereka di Tiongkok. Jika kita membiarkan mereka mengungkapkan informasi tersebut secara langsung, metode apapun yang mereka gunakan akan tampak sangat disengaja di mata orang yang lebih tua itu. Jadi, saya ingin peralatan mereka membantu kita menyampaikan pesan-pesan ini." "Peralatan?" Maria Lynn bertanya, "Maksudmu kendaraan atau helikopter?" Charlie berkata, "Ini adalah cara untuk mencairkan suasana." Charlie melanjutkan, "Kapal pemecah es adalah satu-satunya peralatan yang belum mereka ubah dalam hal sistem pengunggahan informasi. Peralatan pengunggahan informasi untuk kendaraan dan helikopter lain telah dilepas dari mesin aslinya dan dibiarkan di posisi tetap untuk memberi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Olahraga Sains dan Teknologi Jepang ilusi bahwa peralatan tersebut tidak pernah dipindahkan. Namun karena kapal pemecah es itu tidak dirancang untuk bergerak dan merupakan target yang terlalu besar, mereka tidak punya pilihan selain membekukannya di tempat, sehingga pihak Jepang dapat melacak lokasinya. Pada titik ini, Charlie menganalisis, "Saya pikir dengan semua pencarian intensif yang telah mereka lakukan beberapa hari terakhir ini, yang menghabiskan begitu banyak solar, tingkat bahan bakar kapal pemecah es pasti menurun dengan cepat. Jika informasi tingkat bahan bakar disinkronkan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Olahraga Sains dan Teknologi Jepang secara real-time, mereka pasti akan menyadari anomali tersebut." Jadi sangat mungkin bahwa para pekerja ruang mesin kapal telah memanipulasi deteksi tingkat bahan bakar. Apapun yang mereka lakukan, saya akan menemukan cara untuk mengembalikannya ke normal. Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang melihat bahwa tingkat bahan bakar telah berkurang ribuan ton dalam sekejap, mereka pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Maria Lynn mengangguk dan berkata, "Konsumsi bahan bakar adalah masalah terbesar mereka. Begitu banyak kendaraan dan kapal yang tidak bergerak di mata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi. Begitu mereka mendapatkan data konsumsi bahan bakar yang sebenarnya, mereka pasti akan menemukan bahwa kendaraan salju yang paling boros bahan bakar pasti telah bergerak secara diam-diam. Memindahkan peralatan tanpa izin sudah serius, tetapi sengaja merusak informasi peralatan bahkan lebih buruk. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelidikinya." Charlie berkata, "Aku akan menghubungi Matsushita Heikichi di kapal penelitian." Matsushita Heikichi sedang beristirahat di kabin kapten saat itu. Setelah seluruh kapal rusak, dia pada dasarnya tidak punya pekerjaan nyata dan hanya menghabiskan hari-harinya dengan makan dan menunggu kematian. Setelah menerima panggilan Charlie, sugesti mental Charlie langsung berpengaruh. Dia menjadi sepenuhnya waspada dan menekan tombol jawab, "Halo Pak." Charlie mengangguk setuju dan bertanya, "Apakah Anda memasukkan sisa bahan bakar Anda dalam data yang Anda laporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi setiap hari?" "Tentu saja," kata Matsushita Heikichi. "Ada sensor level elektronik dan pelampung pengukur fisik di dalam tangki bahan bakar. Mereka menghitung data setiap menit dan secara otomatis mengunggahnya ke cloud, sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi dapat memeriksanya kapan saja." Charlie kemudian bertanya, "Apakah Anda memanipulasi informasi level bahan bakar?" "Aku yang melakukannya," kata Matsushita Heikichi. "Tuanku menginstruksikan agar kita tidak membiarkan negara mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Jadi aku mengatur beberapa pekerja ruang mesin untuk melepas sensor level cairan elektronik dan modul pelaporan kesalahan yang terkait. Pelampung sensor fisik juga dimanipulasi, dan ketinggiannya dikendalikan secara artifisial untuk menciptakan ilusi bahwa konsumsi bahan bakar sangat lambat." Charlie berpikir dalam hati bahwa dia sudah menduga hal ini, lalu bertanya kepadanya, "Metode apa yang Anda gunakan?" Matsushita Heikichi mengatakan, "Di dalam tangki bahan bakar, sebuah motor kecil yang dikendalikan mikro digantung dari bagian atas tangki bahan bakar menggunakan magnet yang kuat. Motor tersebut dikendalikan oleh mikrokontroler. Motor tersebut menggerakkan sebuah gulungan yang secara perlahan menurunkan pelampung untuk menciptakan informasi level bahan bakar palsu." Charlie bertanya kepadanya, "Apa yang akan terjadi jika motor kendali mikro mengalami kerusakan, menyebabkan pelampung dengan cepat kembali ke level cairan sebenarnya?" Matsushita Heikichi berkata, "Itu menakutkan. Sistem akan mengira bahwa kita telah mengonsumsi ribuan ton bahan bakar dengan cepat dalam beberapa detik atau puluhan detik antara dua pembacaan data. Ini jelas jauh melebihi konsumsi bahan bakar kapal pemecah es kita. Oleh karena itu, sistem akan segera menentukan bahwa itu adalah kebocoran bahan bakar, dan kebocoran berkecepatan tinggi pula, yang akan memicu sinyal darurat tingkat 1. Baiklah, tanya Charlie kepadanya, "Jika aku membutuhkanmu untuk menghancurkan alat ini, bisakah kau melakukannya tanpa ada yang menyadarinya?" "Ini tidak sulit," kata Matsushita Heikichi. "Saya dapat mengubah parameter program mikrokontroler untuk membuatnya membalikan roda gigi dengan cepat dan menurunkan pelampung dalam jangka waktu tertentu." Setelah selesai, saya cukup menulis ulang mikrokontroler untuk mengembalikannya. Pada saat itu, data tidak akan dapat dipulihkan, dan tidak ada yang akan tahu bahwa saya telah memanipulasinya. Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah,
Kalau begitu tunggu pesanku. Lakukan segera jika diperlukan. Karena mereka harus menempuh perjalanan hampir 3.000 km dan kondisi jalannya rumit, Kohei Kikuchi secara khusus mengatur agar sebuah truk tangki menemani konvoi mereka. Jika tidak, jarak tempuh mobil manapun akan jauh lebih pendek dari 3.000 km. Terlebih lagi, lingkungan yang keras di sini membutuhkan sejumlah besar bahan bakar untuk pemanasan dan penghangatan peralatan, sehingga konsumsi bahan bakar secara keseluruhan menjadi semakin mencengangkan. Setelah truk tangki ditambahkan ke konvoi, Kohei Kikuchi memeriksa kondisi semua kendaraan, dan setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, berkata kepada Bolin Wu, "Masato, kita bisa berangkat sekarang." Wu Bolin mengangguk dan berkata kepada Kikuchi Kohei, "Ayo kita pergi segera." Konvoi yang terdiri dari 4 mobil salju dan 1 truk tangki itu segera berangkat, bergerak ke arah barat daya sepanjang garis pantai, sebelum berbelok ke barat laut untuk menyelesaikan rute berbentuk U. Perjalanan satu arah akan memakan waktu sekitar 8 hari, dan Charlie dapat menggunakan lokasi kapal tangki minyak untuk melacak pergerakan mereka secara real-time. 4 hari setelah Wu Bolin berangkat, Charlie menelepon Matsushita Heikichi dan berkata, "Sekarang kamu bisa mengoperasikan pelampung itu." Matsushita Heikichi langsung menjawab, "Baik Pak, mohon tunggu sebentar." Setelah menutup telepon, Matsushita Heikichi segera pergi ke tangki bahan bakar dan menulis ulang program untuk mikrokontroler dari sistem kontrol yang direkomendasikan. Kemudian dia kembali ke ruang santainya, dan setelah menunggu selama 5 menit, seluruh kabin dipenuhi dengan alarm. Alarm AI sistem berbunyi dari pengeras suara. Diduga terjadi kebocoran bahan bakar. Harap segera periksa. Karena keadaan darurat level 1 telah diaktifkan, semua orang di atas kapal menjadi waspada. Teknisi segera pergi ke tangki bahan bakar untuk memeriksa situasinya. Setelah menemukan bahwa masalahnya ada pada pelampung, ia segera menaikkan kembali pelampung tersebut dan kemudian memasukkan kode secara manual untuk menonaktifkan alarm. Bunyi alarm tersebut berlangsung sekitar 3 menit. Dalam 3 menit itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang dilanda kehebohan. Begitu alarm diunggah, sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi mengirimkan pesan sinkronisasi kepada administrator sistem senior. Ketika mereka melihat bahwa kapal penelitian tersebut telah mengeluarkan peringatan darurat level 1 yang menunjukkan kebocoran minyak yang cepat, mereka semua ketakutan. Lagi pula, kapal penelitian ini adalah satu-satunya kapal pemecah es berat di seluruh Jepang. Jika terjadi sesuatu padanya, seluruh negara akan kehilangan kemampuan pemecah esnya untuk jangka waktu singkat. Saat para petinggi mengajukan pertanyaan kepada kapal penelitian tersebut, respons kapal itu membuat mereka bingung. Kapal penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pemantauan ketinggian cairan mengalami kerusakan, tetapi masalah tersebut kini telah teratasi. Awalnya tampak seperti alarm palsu, tetapi staf yang jeli segera menyadari ada sesuatu yang salah. Sistem pengukur level cairan elektronik berpotensi mengalami kerusakan, karena masalah sensor bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun, agak aneh bahwa pelampung fisik tersebut mengalami kerusakan. Selain itu, pelampung mengalami kerusakan dengan tiba-tiba mengeluarkan peringatan level cairan rendah, yang membuktikan bahwa pelampung secara fisik bergeser ke bawah dalam sekejap. Namun, pelampung adalah benda berongga dan tertutup yang terbuat dari bahan tahan korosi. Bentuknya seperti papan apung, yang khusus digunakan untuk belajar berenang. Jika benda ini diletakkan di kolam tertutup dan tidak ada yang menyentuhnya, atau gaya eksternal yang mempengaruhinya, benda ini tidak akan tenggelam ke dasar dengan sendirinya. Apalagi dalam 1 atau 2 bulan. Bahkan 10 atau 8 tahun. Ini berarti bahwa meskipun pelampung di dalam tangki bahan bakar mungkin macet dan tetap tidak bergerak, sama sekali tidak mungkin pelampung tersebut tiba-tiba terjun ke dalam bahan bakar dan terjebak, karena hal ini tidak sesuai dengan logika fisika. Oleh karena itu, anggota staf tersebut segera menyadari bahwa permukaan cairan terendah yang dideteksi oleh pelampung seharusnya merupakan permukaan cairan sebenarnya dari kapal pemecah es. Alasan mengapa posisi serendah itu tidak terdeteksi sebelumnya pasti karena ada sesuatu yang membatasi kecepatan tenggelamnya. Dia mengambil data kapal pemecah es tersebut dan, menggunakan perbedaan ketinggian antara kedua pelampung, segera menyimpulkan bahwa kapal pemecah es tersebut telah melaporkan konsumsi bahan bakarnya kurang dari yang sebenarnya setidaknya sebesar 1.300 ton. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Apa yang dilakukan orang-orang ini di Antartika? Diam-diam menggunakan 1.300 ton bahan bakar. Seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, yang biasanya bekerja santai dari jam 9 pagi hingga 5 sore, secara mengejutkan lembur hari ini. Mereka sedang berdiskusi sengit di ruang konferensi yang tertutup sepenuhnya tentang sinyal ketinggian cairan yang cepat berubah dari kapal pemecah es tersebut. Orang yang menemukan masalah tersebut melaporkan, "Saya pribadi percaya bahwa masalah ini sangat serius. Orang-orang ini menyembunyikannya dari kita, dan melakukan sesuatu di Antartika.
Terlebih lagi, mereka menggunakan semua peralatan penelitian ilmiah Jepang. Tetapi mereka tidak melaksanakan misi eksplorasi yang dikeluarkan oleh Jepang. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan. Pejabat yang bertanggung jawab di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi benar-benar kebingungan. Meskipun dia tahu situasinya serius, sebagai orang yang bertanggung jawab, dia tidak mau mengakui bahwa itu serius. Tidak seorang pun menginginkan masalah sistemik serius seperti itu terjadi di bawah yurisdiksi mereka. Setelah dilaporkan, bagaimana mereka dapat melaporkannya atau memberikan penilaian kinerja? Mereka bahkan mungkin dicopot dari jabatannya. Jadi dia mencoba berbicara dengan nada lembut. Tuan Watanabe, tolong jangan terlalu gelisah. Kita tidak punya bukti lain untuk membuktikan bahwa tim ekspedisi Antartika kita telah mengkhianati negara. Selain itu, sinyal yang Anda sebutkan hanya muncul sesaat. Bagaimana jika itu alarm palsu? Mustahil, benar-benar mustahil, kata reporter itu seketika. Sinyal ketinggian cairan bukanlah perangkat presisi tinggi, juga bukan perangkat kendali mikro. Keberadaannya adalah untuk menyediakan redundansi cadangan untuk semua sistem elektronik. Jadi, fakta bahwa sinyal tersebut dapat menunjukkan data ketinggian membuktikan bahwa pelampung pasti telah mencapai ketinggian tersebut. Kecuali seseorang melompat masuk, memegang pelampung, tenggelam dengan cepat dalam waktu singkat, dan kemudian langsung melepaskannya, fluktuasi data seperti itu mustahil terjadi. Wakil komandan bertanya kepadanya, Anda mengatakan ada selisih 1.300 ton. Apakah itu berarti mereka telah menggunakan bahan bakar sebanyak itu di belakang kita? Yah, jelas reporter itu. Kurva konsumsi bahan bakar mereka sebelumnya sangat linier, lambat dan masuk akal. Lagi pula, kapal pemecah es itu membeku, jadi mereka tidak akan menghidupkan mesin utama, hanya genset. Tingkat konsumsi bahan bakar tidak mungkin cepat dalam keadaan apapun, kecuali ada kebocoran bahan bakar. Orang yang bertanggung jawab berkata, itu mungkin hanya kebocoran bahan bakar. Baginya, kebocoran minyak jauh lebih baik daripada pengkhianatan massal. Sekalipun kapal pemecah es itu meledak dan hancur, itu jauh lebih baik daripada seluruh awak kapal mengkhianati negara mereka. Lagi pula, tidak ada tim ekspedisi ilmiah dalam sejarah yang pernah melakukan tindakan kolosal seperti yang dilakukan oleh seluruh kru seorang pengkhianat. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan internasional. Wakil komandan yang ingin memperjelas masalah ini berkata dengan tegas, jika konsumsi lebih dari 1.000 ton bahan bakar benar-benar dirahasiakan dari kita, itu membuktikan bahwa mereka sedang melakukan operasi skala besar. Kita masih belum tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana jika mereka melakukan semacam aktivitas teroris? Bagaimana jika mereka membantai anggota ekspedisi ilmiah dari negara lain di Antartika? Jika ini terungkap, negara kita akan kehilangan muka. Semua orang langsung menyatakan persetujuan mereka yang kuat. Tempat itu sekarang membeku dan orang biasanya tidak bisa masuk. Bagaimana jika orang-orang ini benar-benar menjadi gila dan membuat masalah di sana? Selain itu, semua orang tahu bahwa orang yang bertanggung jawab langsung atas masalah besar seperti ini akan memikul tanggung jawab utama, dan pemimpin tertinggi akan memikul tanggung jawab sekunder. Oleh karena itu, semua orang berharap penyelidikan dapat segera dimulai untuk mencegah situasi semakin memburuk. Jika tidak, semua orang mungkin akan kehilangan pekerjaan mereka. Penanggung jawabnya juga hampir pingsan. Dia bertanya kepada semua orang, bisakah kalian membantuku memikirkan sesuatu? Dalam keadaan apa puluhan anggota tim ekspedisi ilmiah dari tim, unit dan perusahaan yang berbeda dapat secara bersamaan mengkhianati negara mereka? Sekalipun kamu punya 8 otak, kamu tetap tidak akan bisa memecahkan ini. Ini adalah sekelompok anggota ekspedisi ilmiah, dan mereka bukan dari tim yang sama. Beberapa di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, sementara yang lain berasal dari lembaga penelitian lain. Lagi pula, semua lembaga penelitian di seluruh negeri, dan bahkan beberapa perusahaan, akan meminta bantuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi untuk menyewa stasiun penelitian atau membeli kuota jika mereka membutuhkan ekspedisi ilmiah ke Antartika. Ini seperti kelompok wisata yang dibentuk secara tergesa-gesa. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki aksi terpadu yang begitu kuat? Seseorang berseru, bukankah sebaiknya kita segera memeriksa status kelangsungan hidup semua orang? Bagaimana jika banyak dari orang-orang ini sudah terbunuh atau dipenjara? Kita tidak bisa menjamin bahwa semua individu yang dapat diandalkan adalah psikopat atau ekstremis. Tetapi bagaimana jika ada beberapa orang seperti itu, dan beberapa orang ini telah mengambil kendali? Astaga! Orang yang bertanggung jawab langsung mulai mengumpat. Jika ibumu melakukan pembunuhan mengerikan di Antartika, bahkan jika dia tidak melakukan seppuku, dia tetap harus berlutut di hadapan seluruh bangsa. Ia segera memberi instruksi. Pertemuan ditangguhkan. Kalian semua segera hubungi keluarga semua anggota ekspedisi, dan tanyakan secara halus kapan mereka menghubungi keluarga mereka. Bisakah kalian 100% yakin bahwa orang yang mereka hubungi adalah orang yang mereka ajak bicara?
Jika bisa, catat sebagai masih hidup. Jika tidak bisa, catat sebagai diragukan. Mari kita lihat situasi umumnya terlebih dahulu. Semua orang langsung mulai bekerja. Setengah jam kemudian, Watanabe sang reporter memulai. Mbak, kami baru saja melakukan penghitungan, dan keluarga-keluarga tersebut pada dasarnya telah melakukan obrolan video dengan mereka. Mereka memiliki akses internet di sana, jadi tampaknya tidak terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Orang yang bertanggung jawab menghela napas lega. Bagus sekali, bagus sekali. Tidak ada yang meninggal, dan kekhawatiran awalnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Dia berkata, karena mereka masih hidup, mari kita coba menyelidiki situasi mereka saat ini, dan melihat apakah kita dapat meminta bantuan militer AS. Idealnya, mereka dapat mengirim pesawat pengintai untuk melihat-lihat. Sebagian setuju. Iya, meminta bantuan Amerika adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Buat situasi ini terdengar serius. Amerika Serikat memiliki ratusan anggota tim peneliti di Antartika. Mereka pasti akan menanggapi situasi ini dengan sangat serius dan membantu kita menemukan kebenaran. Orang yang bertanggung jawab mengangguk. Kalau begitu, mari kita laporkan situasi ini ke Kementerian Pertahanan dan minta mereka untuk menghubungi Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Ketika Departemen Pertahanan AS menerima pemberitahuan dari Kementerian Pertahanan Jepang, orang yang bertanggung jawab menunjukkan ekspresi kaku. Ia menganggap informasi yang diberikan oleh Jepang itu tidak masuk akal dan menggelikan. Seluruh tim peneliti telah mengkhianati negara mereka, logika macam apa yang menuntun mereka untuk membuat asumsi seperti itu. Namun berdasarkan aliansi mereka memutuskan untuk membantu Jepang memastikan situasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, perintah diberikan kepada Kepala Staf Gabungan yang mengharuskan mereka untuk segera mengembangkan rencana yang layak untuk memastikan situasi tim ekspedisi Antartika Jepang. Militer AS memiliki pengalaman luas dalam peperangan dan mereka dengan cepat menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak perlu mengirim pasukan komando atau pengintai untuk menyusup. Untuk menentukan apakah orang Jepang ini telah mengkhianati negara mereka, kita hanya perlu memastikan satu hal. Apakah mesin tim peneliti Jepang sedang beristirahat di rumah atau sedang bekerja di luar? Orang Jepang pasti bertanya-tanya kemana perginya bahan bakar itu, bukan? Bahan bakar tidak bisa dimakan atau diminum. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk mengisi mesin-mesin ini. Jika semua kendaraan ini berada di dalam negeri, militer AS tidak perlu membuang waktu berdebat dengan Jepang. Ada kemungkinan besar bahwa sinyal bahan bakar mengalami kerusakan. Namun, jika tidak ada satupun mobil di rumah, maka ini menjadi masalah besar. Karena dalam sistem GPS Jepang, mobil-mobil ini berada di rumah dan belum bergerak sama sekali. Maka sebuah pesawat pengintai ketinggian tinggi militer segera lepas landas dari pangkalan di Amerika Selatan dan menuju Antartika. Pada saat itu, tim ekspedisi ilmiah Jepang masih melaksanakan persyaratan eksplorasi Wubolin. Hampir semua mobil yang masih bisa bergerak sudah dikeluarkan dari rumah, hanya menyisakan beberapa mobil salju terbuka, karena kendaraan ini memang tidak bisa dikendarai dalam cuaca yang sangat dingin. Para anggota tim peneliti bahkan tidak menyadari ketika pesawat pengintai itu tiba, karena suara mesin pesawat hampir teredam oleh suara peralatan mekanisnya, dan radar beroperasi pada daya tinggi, serta mesin diesel beroperasi pada putaran penuh untuk menyediakan daya dan listrik yang cukup. Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah pesawat pengintai terbang dengan kecepatan tinggi di atas Antartika pada musim dingin yang membekukan, ketika hampir tidak ada pesawat yang terbang di atasnya. Sistem pencitraan termal pesawat tersebut dengan jelas menangkap banyak sumber panas yang tidak biasa di benua Antartika yang dingin. Semuanya adalah perangkat mekanis yang dioperasikan oleh Jepang dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, ketika gambar-gambar yang diambil oleh pesawat tersebut disinkronkan dengan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, komandan yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengalami momen keterkejutan. Sambil menunjuk berbagai foto di layar besar, dia bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota tim peneliti Jepang ini? Mereka mengerahkan hampir semua kendaraan yang mereka miliki. Salah satu anak buahnya tiba-tiba berseru, ini sangat serius. Dan mereka telah terpecah menjadi beberapa kelompok. Jelas sekali mereka sedang melakukan misi pengintaian. Komandan itu langsung berkata, segera lapor ke Pentagon.